Baik pemirsa, apabila kita atau keluarga kita dicurigai mengalami suatu aritmia atau gangguan irama jantung, hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah meraba nadi sendiri. Para pemirsa dapat meraba di belakang jempol atau di bawah lengkungan dari rahang bawah di sini. Ya. Yang perlu dilihat adalah pertama, apakah nadi itu teratur atau tidak. Yang kedua, berapa kali nadi tersebut berdetak per menit. Apabila di bawah 50 kali per menit atau di atas 100 kali per menit, maka dapat dicurigai suatu kelainan aritmia. Berikutnya, apabila kita atau keluarga kita berada di rumah dan mengalami debaran jantung yang tidak teratur dan dicurigai suatu aritmia, yang paling penting pertama adalah tetap tenang. Apabila pemirsa memiliki gejala seperti lemas, pusing, dan kemudian seperti akan pingsan, carilah tempat duduk atau suatu posisi yang aman yang tidak memudahkan pemirsa untuk mendapatkan suatu kecelakaan. Yang terakhir tentunya karena kelainan aritmia ini tidak dapat didiagnosis tanpa melalui pemeriksaan penunjang, maka kita diwajibkan untuk datang ke fasilitas kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan rekam listrik jantung atau yang disebut sebagai elektrokardiografi atau EKG. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat Ini dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gangguan irama jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Simon Salim, SPPD KKV, MKes, AIFO, Finasim, FACP, FICA, FACC, FHRS, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular dari Sici Hospital Jakarta. Oke, Dr. Simon. Ini kalau kita ngomongin gangguan irama jantung ya, ini kan ada salah satu yang tadi juga Dr. Simon sempat mention tuh ya, atrial fibrillation atau AFib lah kita ngomongnya gitu ya. Nah ini kan jadi satu jenis kalau kita ngomongin gangguan irama jantung, orang selama ini tuh mengenal kayak, oh ada yang cepat, ada yang lambat. Tadi dokter menyampaikan kalau yang lambat kayak harus dipacu gitu, kalau yang kecepatan harus direm kan seperti itu. Nah kalau AFib ini sendiri atau atrial fibrillation ini sendiri, kondisi yang seperti apa? Apakah semua orang yang mengalami gangguan irama jantung tuh pasti dia akan lambat terus atau dia akan yang cepat terus atau bisa jadi kombinasinya atau gimana nih dok? Ya, khusus untuk atrial fibrilasi memang ini adalah gangguan irama yang sifatnya di belakang jantung, jadi di ruang belakang jantung. Di ruang belakang jantung. Jadi secara singkat itu jantung itu ada bagian belakang dan bagian depan. Baik. Ya. Nah, listrik jantung dari bagian belakang itu akan mengalir ke bagian depan jantung. Di antara belakang dan depan, kita ada pintu gerbang di tengah. Ya, pintu gerbang ini yang menseleksi listrik jantung itu jangan terlalu cepat, kira-kira gitu ya. Dan bahkan dalam kondisi terlalu lambat, dia kadang-kadang bisa take over, ya, yang pintu gerbang di tengah ini. Nah, pada atrial fibrilasi, bagian belakang jantung itu konsletnya bisa sampai 300-600 kali per menit. Gitu ya. Nah, ketika di bagian belakang listriknya terlalu banyak, maka tergantung dari gerbang tengah ini. Kalau gerbang tengahnya lagi males, maka listrik yang ke depan itu akan lambat. Ya, tentunya pasien akan menjadi yang kita namakan bradikardia atau nadi yang lambat. Betul. Tapi begitu gerbang di tengah ini lagi rajin, gitu ya, bisa aja dia menghantarkan dari yang 300 ini mungkin 150 dihantarkan. Nah, ketika di atas 100 kan kita sebut sebagai takikardia atau yang ya nadi di atas 100. Jadi yang irama yang cepat. Nah, kalau dia setengah rajin setengah malas, ya berarti bisa aja dia nadinya itu antara 60 sampai 100 yang merupakan range normal nadi kita gitu ya. Jadi atrial fibrilasi karena dia posisinya di ruang belakang jantung, respon listrik yang dihantarkan ke ruang depan jantung itu bisa lambat, bisa normal, bisa cepat. Nah, gitu. Jadi dia beragam ya, kadang cepat, kadang lambat, kadang normal. Iya. Oke. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Ini kita ada siapa? Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Ini Bu Yuli di Lampung. Bu Yuli di Lampung. Silakan Bu Yuli, mau tanya apa ke Dokter Simon, silakan. Iya. Terus saya mau nanya Pak Dokter, saya dari agak 40-an itu memang jantung saya sering sakit gitu. Kalau lagi sakit kayak ketimpa sesuatu barang itu berat gitu. Sakitnya luar biasa. Kalau udah datang sakit dulu sebentar 5 menit hilang. Tambah lama 10 menit, setengah jam. Kadang lagi tidur pun sering sakit.
Terus ke akhir-akhir ini kok saya sering debar, jantung saya berdebar itu kok sampai ke kuping bunyi tiap irama jantung duk itu kuping saya duk gitu terus kayaknya ini benar ya, memang nggak sampai orang lain kedengaran, teman diri saya sendiri yang dengar tuh duk itu debaran jantung sampai ke kuping itu sakit apa Pak Dokter ya? Terus penanganannya gimana, pengobatannya gimana Pak Dokter? Oke, sebelum dijawab, Dokter Simon ada yang ditanyakan ke Bu Yuli tentang kondisinya? Iya, Bu Yuli sebelumnya ada darah tinggi, kencing manis, atau riwayat penyakit yang lain nggak Bu? Tidak ada Pak, dan dari muda penting sakit aja di jantung, tapi udah di EKG bagus, echo juga bagus. Tapi kenapa yang sering sakit jantungnya ini sering sakit gitu, kayak di remes itu sampai pokoknya nggak tahan gitu, sampai teriak-teriak sendiri, kayak ada yang beban berat, hilang sendiri juga, datang sendiri, pergi sendiri juga kalau dibawa istirahat gitu. Oh, oke. Katanya berdebar ini kenapa sampai ke kuping ngedengerannya. Dek gitu. Oh, tidak ada riwayat diabetes, hipertensi, tapi kalau kayak kolesterol segala macam aman ya Bu ya semua ya? Kolesterol sih ya agak tinggi, terakhir kemarin 262. 265. Ada dokter ada yang ditanyakan lagi sebelum dijawab, Dok? Sudah jelas ya? Oke, baik, terima kasih Bu Yuli yang ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Yuli dan semoga sehat selalu. Oke Dok, gimana nih Dok? Ya, baik, ini dari usia 40-an ya? Iya, jadi memang ini keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien ya? Ya, dikeluhkan dan menjadi kesulitan memang di poliklinik jantung, yaitu rasa tidak nyaman di dada. Jadi untuk Ibu Yuli dan juga para pemirsa bahwa tidak semua rasa tidak nyaman di dada itu berasal dari jantung. Oh, baik. Jadi kalau kita ngomongin soal rasa tidak nyaman, baik itu rasa tertekan seperti benda berat, rasa panas atau nyeri, itu bisa dari organ dalam, bisa juga dari dinding dada. Kalau organ dalam kan bukan hanya jantung juga nih, ada jantung, paru, dan lambung gitu ya. Dan itu tiga-tiganya bisa nyaru tuh Mas Raden gitu ya. Jadi orang yang sakit mah bisa aja ngeluhnya mirip seperti orang sakit jantung. Sebaliknya orang yang sakit jantung bisa aja keluhannya hanya kayak mual-mual seperti orang sakit mah. Karena sama-sama organ dalam. Gitu ya. Nah, beda lagi kalau organ luar. Kalau organ luar seperti kulit, tulang, otot, rasa nggak nyaman di dada itu biasanya dapat ditunjuk, dilokalisir satu titik gitu ya, jelas. Nah, ini nih yang sakit nih di sini gitu ya. Kalau bisa ditunjuk tambah sakit atau ditunjuk tambah enak, berarti kan hanya permukaan. Karena kita nggak bisa menyentuh jantung, paru, dan lambung dari luar. Gitu ya. Jadi memang kadang-kadang nyeri, contohnya nyeri otot. Ya kalau nyeri otot kan pasti pikir, oh ini tambah sakit gitu ya. Nah itu biasanya sih lebih ke arah dinding dada. Kalau memang nyeri dadanya dipicu oleh aktivitas, misalnya naik turun tangga atau beraktivitas bertambah nyeri, dan begitu istirahat bertambah enak, nah itu boleh kita lebih curiga ke arah jantung. Ya, tapi kalau misalnya nih lagi duduk bisa ada rasa nggak nyaman, tapi naik turun tangga, olahraga, jogging segala macam enak-enak aja nggak ada keluhan. Nah, perasaan rasa nggak nyaman di dada seperti itu menjadi nggak tipikal, tidak khas buat jantung. Bukannya berarti kita bilang tidak mungkin jantung, tapi kemungkinan ke jantungnya kan menjadi lebih kecil. Nah, gitu. Jadi untuk Ibu Yuli dan juga para pemirsa memang kita akan sulit untuk membedakan rasa nggak nyaman di dada itu jantung atau bukan jantung sebelum ada pemeriksaan penunjang tambahan. Gitu ya. Nah biasanya pemeriksaan penunjangnya itu termasuk treadmill, ekokardiografi atau USG jantung, bahkan pada beberapa kasus yang sulit banget kita minta bantuan CT scan. Gitu ya. Jadi ini untuk masalah rasa nggak nyamannya nih di dada. Tapi ada juga rasa berdebarnya kan. Nah berdebar yang sampai kedengeran di kuping itu juga bukan merupakan tanda khas untuk gangguan aritmia. Gitu ya. Karena pada beberapa orang memang lebih sensitif nih gitu ya. Lebih sensitif untuk terhadap denyut nadi sendiri. Atau kalau memang ada masalah pembuluh darah yang dekat-dekat dengan
kuping gitu ya. Jadi lebih terdengarlah suaranya ya, variasi anatomis segala macam juga masih bisa. Jadi kalau hanya karena terdengar denyut jantung di kuping, itu sebenarnya kita nilai diagnostiknya untuk mengarahkan, membantu dokter mengarahkan kemana itu agak sulit nih Bu Yuli ini gitu ya. Jadi karena memang kita nggak bisa nih ya kan, kalau online gini kita nggak mungkin bisa memberikan rekomendasi spesifik gitu. Kita hanya bisa bercerita secara umum. Tentunya memang Ibu Yuli kalau ada, tentunya kan ada dokter jantung setempat nih gitu ya, bisa datang untuk berkonsultasi lebih lanjut gitu, karena kalau tanpa pemeriksaan lebih lanjut kita akan sangat sulit untuk membantu mengarahkan gitu. Baik. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli yang dari Lampung. Kalau ingin tahu lebih mendalam, kayaknya bisa langsung ketemu sama Dr. Simon Salim ya di Seci Hospital Jakarta. Naik pesawat dari Lampung ke Jakarta nggak nyampe setengah jam kok, Dok. Masa ya? Cuma setengah jam. Iya, Seci Hospital juga nggak jauh dari bandara, jadi dekat lah ya gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Yulia dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan irama jantung, kadang dia cepat, kadang lambat, kadang normal, atrial fibrilasi. Itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Simon ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Simon Salim, S, PPDKKV, MKes, AIFO, Finasim, FACP, FICA, FACC, FHRS, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis kardiovaskular dari Seci Hospital Jakarta. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon lagi. Laku keras nih hari ini Dr. Simon ya. Lanjutkan. Kita sama terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Oh, saya dengan Pak Simon, Pak, di Jakarta. Wah, namanya sama lagi dong. Sama ya. Dokter Simon dan Pak Simon di Jakarta. Silakan Pak Simon mau tanya apa ke Dokter Simon? Kayak di Javu. Begini umur saya udah 70. Oh iya. Ya, 70. Ini saya sedikit masa lalunya ya. Pada tahun 2019 saya udah di kateter, hasilnya harus di 5 di ring, 1 di balon. Nah, itu 2019 ya. Maju saya masih bertahan, nggak mau tetap makan obat dan kunjungan setiap 6 bulan tetap ke dokter jantung. Nah, sampai sekarang pun tetap saya tidak menjalankan bypass dan bypass juga ini Dok, yang saya mau tanya, sekarang sih biasa-biasa aja. Cuman kadang-kadang nih jantung saya suka begini nih. Enggak kedengeran Pak Simon. Iya, jantung saya suka gini, punya perasaan glek gitu. Nah, tapi itu tapi nggak tiap hari, nggak tiap hari, kadang-kadang glek. Nah, tapi dia lalu diam sebentar, bagus lagi ya. Ya, tapi nggak tiap hari Dok. Ya, begitu aja Dok pertanyaan saya. Oke. Terima kasih Dok ya. Oke. Dok ya. Iya, berarti berarti Pak Simon ini lagi masih aktif minum obat, meskipun ada rekomendasi dari dokter untuk bypass ring dan lain sebagainya. Tapi belum gitu ya. Dan dirasakan sekarang kadang-kadang itu cepat, lambat, normal ya. Itu kayak tadi kita bahas Dok. Seperti itu ya? Oke. Dokter yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Pak Simon yang ada di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Simon. Silakan Dokter Simon. Ya, jadi mungkin kita bahas dulu dari yang tadi penggunaan ring ya, karena itu kan latar belakang kasusnya. Jadi penyakit jantung koroner atau penyakit pembuluh darah jantung itu memang terbagi 2 bagian besar. Yang namanya kita kenal sebagai sindrom koroner akut dan sindrom koroner kronis. Nah, kalau sindrom koroner akut atau yang di masyarakat dikenal dengan serangan jantung, itu memang harus segera dalam 12 jam, kalau bisa dalam 6 jam kita buka, kita lakukan pemasangan ring, kita bikin pembuluh darahnya lancar lagi. Ya. Tapi kalau misalnya penyakit jantung yang sindrom koroner kronis,
yang paling utama itu memang optimal medikamentosa. Ya. Minum obat ya. Ya, optimal medical therapy. Nah, di atas medical therapy itu, jadi buat Pak Simon dan juga pemirsa lainnya, di atas obat-obatan saat ini memang kita punya teknologinya. Kalau dulu belum ada teknologi, orang itu hanya bisa ya udah obat dan olahraga. Nah, ini yang penting nih. Jangan cuma obat nih. Jadi Jangan takutnya mengandalkan obat aja ya. dikit-dikit obat gitu ya. Jadi yang paling penting dari penyakit sindrom koroner kronis, yaitu penyakit jantung koroner yang stabil, adalah obat yang optimal. Jadi tidak bisa menurunkan dosis sendiri. Yang kedua adalah olahraga. Nah, di atas obat-obatan dan olahraga, sekarang kita udah ada nih teknologinya untuk membantu memperlancar aliran darah jantung. Ya, nah itu bypass dan pemasangan ring atau pemasangan stent jantung koroner. Ya, jadi memang itu di atasnya, on top dari obat-obatan dan olahraga. Artinya, kalaupun memilih untuk bypass atau pemasangan ring, obat dan olahraga kan nggak boleh stop. Betul. Yang kedua, arti kedua adalah arti apa? Di atas obat-obatan sebenarnya ada hal yang bisa lebih mempercakep gitu ya. Sama aja kalau misalnya kalau saya nggak mau minum obat gimana? Ya boleh juga sih gitu ya kan, karena kan hidup ini kan masing-masing kan milik sendiri gitu ya. Tapi toh sudah ada teknologinya, ada obat-obatan. Kenapa tidak gitu ya? Nah, khusus untuk gangguan irama yang tadi Pak Simon bilang itu adalah kita perlu tahu nih Pak, rasa berdebar yang dedek-dedek yang nggak teratur itu jenisnya tipe apa. Meskipun melihat profil usia 70 tahun itu biasanya sih yang paling sering itu adalah atrial fibrilasi. Tapi karena juga punya penyakit jantung koroner yang belum dibuka gitu ya, ada kemungkinan gangguan aritmianya tipe yang lain. Sehingga kita perlu ada gambaran EKG, rekam listrik jantung pada saat keluhan itu terjadi. Jadi kalau misalnya keluhan Bapak tadi misalnya jam 7 lewat 12 menit lewat 37 detik. Nah, detik yang sama ada keluhan itu EKG-nya gambaran listriknya seperti apa. Baru kita bisa bilang keluhannya derdek-derdek itu berhubungan nggak nih dengan aritmia. Nah, setelah kita mendapatkan diagnosa betul aritmia tipe yang mana? Apakah atrial fibrilasi atau jangan-jangan tipe lain selain atrial fibrilasi? Karena konsekuensinya akan berbeda. Kalau misalnya atrial fibrilasi, risiko stroke-nya itu bisa naik 2-5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tidak memiliki atrial fibrilasi. Baik. Atrial fibrilasi juga meningkatkan risiko untuk penurunan fungsi pompa jantung atau yang kita kenal dengan gagal jantung. Gitu ya. Nah, di luar atrial fibrilasi ada juga aritmia yang juga sama-sama nggak enak. Ya, bisa bikin henti jantung mendadak. Gitu ya. Jadi karena kan kita nggak tahu nih posisi jantungnya Pak Simon dan kemudian hasil-hasil lainnya kan kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau memang sudah pernah ada riwayat penyempitan jantung koroner dan belum sempat untuk dilakukan pembukaan sumbatan dari pembuluh jantung koroner dan ada tiba-tiba kejadian baru gangguan ini, memang sebaiknya dikejar. Ya. Di rumah sakit kita memiliki EKG yang 24 jam dibawa pulang ke rumah. Oh, baik. Nanti pasien bisa memberikan catatan jam berapa perasaannya itu, detiknya kapan, nanti kita akan konfirmasi dengan rekaman kita. Dan rekaman ini bukan cuma 24 jam, bisa 3 kali 24 jam, bisa 5 kali 24 jam, jadi bisa diperpanjang. Jadi kalau memang tadi nggak bisa sehari sekali nggak muncul, ya misalnya tapi dalam seminggu biasanya muncul, mungkin bisa dipertimbangkan 5 kali 24 jam. Ya. Nah, sementara itu belum dikerjakan, bisa juga nih teman-teman semua bisa, sekarang itu sudah ada smartwatch. Tapi smartwatch-nya nggak boleh yang hanya nadi doang. Harus smartwatch yang bisa rekam EKG. Ya, jadi dipegang smartwatch-nya, jam tangannya itu bisa rekam EKG meskipun hanya satu channel. Ya. Nah, satu channel ini meskipun nilai diagnostiknya nggak sekuat kalau kita 24 jam, tadi EKG 24 jam dari rumah sakit, paling nggak sudah ada bocoran. Nah, gitu ya. Ada bocoran nih, ada bener nggak kan langsung nih nggak
nggak enak di dada langsung pegang, langsung ngerekam. Nah, kan enak gitu ya. Nanti udah direkam 10 kali, 15 kali kah, 20 kali kah, bawalah hasil rekaman itu ke dokter jantung. Nah, nanti kan akan dibantu dilihatin, oh ini bener nih berhubungan dengan aritmia. Yang kedua, aritmianya tipe apa. Nah, baru kita bisa akan bilang rencana tata laksana lebih lanjut. Betul ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Simon yang ada di Jakarta. Apalagi di Jakarta deket banget sama Seci Hospital. Langsung aja ketemu dokter Simon ya, biar ketemu sama-sama. Tahu-tahu kembaran, Dok. Nanti kaget perawatnya. Mana nih pasien, mana dokter ya, sama-sama Simon gitu ya, Dok ya. Keren baju. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya, di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan irama jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Simon Salim, SPPDK-KV, MKes, AIFO, Finasim, FACP, FICA, FACC, FHRS, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis kardiovaskular dari Seci Hospital Jakarta. Oke, Dok. Nah, ini kan kalau tadi kita melihat ya bahwa dari gejala klinis pun mungkin akan ya tadi ya orang agak sedikit bias antara orang berdebar gitu ya. Nah, kalau yang ngomongin AFib ini sendiri atau atrial fibrilasi ini sendiri yang khas banget memang dia akan jantung berdebar terus sehingga untuk menegakkan diagnosis apakah dari debaran itu atau mungkin sesimpel orang ada record atau histori dari smartwatch-nya mereka atau di rumah sakit ada pemeriksaan lanjutan, Dok, atau gimana? Ya, jadi sayangnya dapat sampai 1 dari 3 pasien atrial fibrilasi ini tidak bergejala. Aduh. Gitu ya. Jadi saya pernah ada pasien umur masih muda 35 tahun, dia stroke sudah 4 kali gitu ya, udah lumpuh, istri cuma bisa nangis, ibunya yang merawat gitu ya. Baru setelah stroke keempat ketangkep atrial fibrilasinya gitu ya. Jadi karena atrial fibrilasi bisa datang dan pergi dan bisa tidak ada keluhan. Ya, jadi sedangkan yang tadi saya bilang atrial fibrilasinya sendiri meningkatkan risiko stroke bisa sampai 5 kali lipat kan gitu ya. Jadi dan itu katastrofik kan. Ya, apalagi kalau usia muda. Ya usia tua juga kita nggak ada yang mau lah kena stroke ya gitu ya. Bukan gara-gara usia muda jadi harus lebih dibelain. Intinya atrial fibrilasi ini kadang-kadang bisa nggak bergejala. Nah, kalaupun bergejala nggak selalu berdebar, kadang bisa pusing, kadang bisa lemas, kadang bisa seperti aduh lagi nggak bertenaga nih gitu ya. Jadi kayak pengen tiduran aja gitu. Nah, terutama memang pada usia lanjut kan mungkin emang udah usia gitu ya, tenaga lemas gitu ya. Betul. Padahal jangan-jangan mengalami atrial fibrilasi. Betul. Ya. Jadi memang kita sekarang mengendorse orang awam itu yang non medis kalau bisa mulai meraba nadi sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di breast cancer kan ada periksa payudara sendiri gitu ya, sadari. Nah, kalau ini namanya meraba nadi sendiri. Oke, meraba nadi sendiri. Gitu ya. Jadi normalnya ya, Dok ya. Paling gampang itu di belakang apa nih? Ibu jari ya, taruh aja 3 jari gini kayak film-film kungfu. Gitu ya. Atau di bawah sudut ini rahang bawah. Nah, di bawah sini juga ada yang besar gitu ya. Nah, ketika kita raba ada nggak dia ketidakteraturan? Ya. Kalau dia teratur ya tentunya bukan aritmia. Tapi kalau dia tidak teratur atau di atas 100 atau di bawah 50 gitu ya. Jadi semenitnya di bawah 50 kali per menit atau lebih tinggi dari 100 kali per menit atau tidak teratur. Ya, kalau teratur kan bup gitu ya. Kalau nggak teratur kan bup. Nah, kan nggak teratur tuh gitu ya. Jadi kalau nggak teratur atau lebih lambat dan lebih cepat ya berobat ke dokter untuk konfirmasi. Nah, sekali lagi karena sekarang sudah ada teknologinya, tentunya perlu diingatkan kita punya smartwatch ya. Ada beberapa itu khusus untuk atrial fibrilasi, dia punya algoritma sendiri. Ya, jadi dia bisa kasih warning, kasih alarm kemungkinan atrial fibrilasi gitu ya. Meskipun ada juga dari jam tangannya udah nyala-nyala datang ke saya lihat oh ini bukan atrial fibrilasi, Pak. Gitu ya. Jadi miss ya, false alarm ya. Tapi paling tidak kalau jam tangannya bilang normal berarti normal.
kan gitu. Dia bisa kayak false positif atau false negatif gitu nggak sih, Ya Dok? kalau false negatif lebih sedikit. Ya karena kan kalau dia bilang normal, berarti memang normal lagi teratur gitu ya. Tapi ketika dia bilang itu ada kelainan atrial fibrilasi, belum tentu atrial fibrilasi. Jadi jangan panik dulu juga. Baik. Ya paling nggak dia bisa bantu screening. Hmm. Ya kalau screening itu kan memang kita false positif mungkin akan banyak karena dia pengen lebih sensitif. Ya. Tapi false negatif diusahakan sekecil mungkin. Nah gitu ya. Jadi saya tetap nggak bisa bilang bahwa 100% normal, tapi paling nggak kemungkinan punya aritmianya jadi lebih sedikit gitu ya. Jadi mulai bisa dipertimbangkan kalau misalnya sudah usia, ada faktor risiko ya. Beli jam tangan bukan karena gaya-gayaan gitu ya, beli jam Karena tangannya, ada tapi fungsinya ada ya. fungsi untuk kita cari fungsinya, bukan gayanya gitu. Betul ya. Oke, Dok, kita harus break lagi, Dok. Waduh, cepet banget waktu berjalan. Kita akan jumpa lagi nanti di segmen terakhir, Dok. Terakhir, Ya. ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan irama jantung bersama dengan Dr. Simon Salim, SPPD KKV, MKes, AIFO, Finasim, FACP, FICA, FACC, FHRS, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis kardiovaskular dari Seci Hospital Jakarta. Oke, Dok, ketika sudah ada gejala klinis meskipun sebagian besar tidak ada menimbulkan gejala gitu ya, dan setelah ditegakkan diagnosis bahwa oh ini ada AFib nih gitu, ada riwayat AFib. Biasanya pengobatannya seperti apa? Kan tadi dokter ada sedikit mention kalau nggak salah ini tuh sifatnya kronik stabil ya, sama hubungannya dengan sindrom metabolik kayak hipertensi atau diabetes. Berarti apakah ini menjadi orang jadi aduh desperado nih kalau gitu nggak bisa sembuh dong? Atau gimana pengobatannya? Yang lebih penting sebenarnya justru ke preventifnya juga sebenarnya, pencegahannya. Nah itu gimana, Dok? Ya, jadi ya ini menarik sekali karena kita memang ke depannya akan menghadapi lebih banyak orang dengan atrial fibrilasi. Ya. Pertama dari aging population. Ya. Semakin suatu negara itu aging population pasti makin banyak atrial fibrilasi. Kedua karena keberhasilan kita untuk menyelamatkan pasien-pasien kronis lainnya. Pasien kencing manis, darah tinggi, penyakit ginjal kronis, penyakit jantung koroner, kan lebih banyak yang survive. Betul. Nah ketika mereka survive, darah tinggi, kencing manis, ginjal, jantung ini kan merupakan faktor risiko untuk kelainan irama jantung juga. Ya, jadi lebih baik yang survive dari penyakit kronis lainnya, suatu saat dapat jadi atrial fibrilasi. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini, gitu ya. Kalau ada atrial fibrilasi karena tadi bisa tidak bergejala, kita mengharapkan semua, bukan cuma dokter dan perawat, bahkan kita ajak yuk masyarakat kita sama-sama aware ini namanya atrial fibrilasi. Ya. Jadi bahkan kita ada kampanye itu Atrial Fibrillation Awareness Month, nah gitu ya ada. Jadi gimana supaya masyarakat ikut mencari tahu ya, terutama itu tadilah yang usia lanjut, yang ada riwayat stroke, dia lebih aware untuk mencari atrial fibrilasi karena ada, meskipun bukan mengobatin atrial fibrilasinya, kita ada cara untuk mengurangi risiko stroke berulang. Gitu ya, atau kalau dia belum pernah stroke, risiko stroke pertama kali ya dengan antikoagulan namanya. Jadi anti penggumpalan darah. Ini beda dengan kalau misalnya di masyarakat ada namanya clopidogrel, aspirin, itu nggak mempan untuk pencegahan stroke pada atrial fibrilasi. Harus antikoagulan. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kalau misalnya antikoagulan nggak bisa gimana? Kita bisa pasang alat di dalam jantung, di jantung bagian belakang, itu supaya ketika ada bekuan darah yang terbentuk, bisa nggak lompat kemana-mana. Oh betul. Gitu. Ya jadi karena yang bikin stroke itu tadi kan yang di belakang tadi kita udah bahas nih, bagian belakang hanya 300-600 kali. Maka dia nggak berdenyut. Betul. Dia hanya bergetar. Ketika bergetar itu kan aliran darah muter-muter doang, jadi gampang menggumpal. Ya, jadi harus ada anti gumpalan darah, obat anti gumpalan darah. Ya kemudian yang kedua tadi, pelan-pelan beberapa dari pasien atrial fibrilasi pompanya makin menurun. Sehingga kita perlu evaluasi setahun sekali, pompa jantung itu menurun atau masih menetap. Kalau sudah makin menurun berarti atrial fibrilasinya kan sudah terlalu
lama. Betul. Ya, sudah terlalu banyak. Betul. Jadi meskipun atrial fibrilasi bisa datang dan pergi hilang timbul, mungkin pertama-tama hanya 10 menit sehari, tapi pelan-pelan dia naik jadi 1 jam sehari, lalu berikutnya jadi 6 jam sehari sampai akhirnya 24 jam menetap. Nah, sebelum 24 jam menetap pun kalau pompa jantung sudah turun atau pasien merasa jadi gampang capek, kualitas hidupnya jadi berkurang karena gangguan irama jantung atrial fibrilasi ini, kita bisa memikirkan untuk atrial fibrilasi ini coba ditekan. Ya, ditekan dengan obat-obatan anti aritmia atau dengan tindakan yang tadi ablasi. Sekali lagi ablasi yang kita coba bakar beberapa bagian jantung yang listriknya konslet itu kita coba bakar, kita coba padamkan. Kalau pas ketemu di lokasi yang pusat dari atrial fibrilasi, dia bisa bebas dari atrial fibrilasi, gitu. Tapi kita memang nggak pernah bilang ablasi atrial fibrilasi itu berhasil 100%. Kita hanya bilang sekitar 60-70% pasien akan bebas dari atrial fibrilasi. Artinya 1 dari 3 pasien yang mengalami ablasi atrial fibrilasi bisa saja berulang. Nah, ketika dia berulang bisa diablasi lagi. Keberhasilan kedua sama 60-70%. Ablasi ketiga 60-70%. Nah, ablasi ini pun tidak ada batasan usia sebenarnya. Kalau misalnya 80-90 tahun bisa nggak? Bisa kalau memang masih seger, masih memang memerlukan kontrol atrial fibrilasinya karena dia sebenarnya masih semangat bisa jalan. Tapi setiap kali atrial fibrilasi kambuh langsung keleyengan, langsung nggak bisa olahraga gitu ya. Kan banyak yang 80 tahun masih aktif kan banyak. Betul. Gitu ya. Jadi tergantung pasien ke pasien, nanti tentunya keputusan itu kan diskusi ya, diskusi dan keputusan bersama antara pasien, keluarga dan dokter. Nah, itu bisa kita tawarkan ablasi supaya benar-benar kalau dia beruntung, nah kita bilangnya jadi kalau dia beruntung nih hilang. Gitu. Atrial fibrilasi hilang. Ya meskipun ya nanti usia tambah usia bisa aja muncul AF yang baru gitu ya, tapi kan paling nggak saat itu kita kejarnya sih hilang gitu. Oke. Dok, sebenarnya banyak nih pertanyaan belum ketanya, tapi waktu juga membatasi. Next time kita harus ngobrol lagi. Ya. Terima kasih Dokter Simon. Saya terus salam untuk keluarga dan teman-teman di Seci Hospital ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Simon. Semoga bermanfaat ya. Kalau Anda punya keluhan seputar jantung Anda atau ada AFib, boleh langsung ketemu Dokter Simon di Seci Hospital ya. Oke, saya Radha Marlias pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan jantung Anda. Sampai jumpa.